wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zenaya Agam. Di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok yang berisikan 2 anggota, yaitu teman saya Siti Anissa. Di sini akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu tentang radiasi atau gelombang elektromagnetik. Pembahasan untuk kali ini didasarkan oleh bahan dari soal LKPD 8 yang berisikan 10 soal. Di sini soal-soal tersebut karena ini tugas berkelompok ya, jadi akan dibagi rata dengan dengan setiap orang bertanggung jawab atas 5 soal, karena di kelompok kami itu cuma ada 2 orang. Nah, di sini untuk siapa saja yang bakal bertanggung jawab nanti bakal diulas lagi oleh rekan saya, tapi saya bertanggung jawab atas nomor soal 1, 3, 5, 7, dan 9. Sementara rekan saya Siti Anissa bertanggung jawab atas soal 2, 4, 6, 8, 10, berarti ganjil dan genap. Langsung saja kita masuk ke materi atau soal pembahasan soal kita yang pertama, yaitu soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 29. Di sini saya akan menjawab 5 soal dari fisika tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Saya akan menjawab soal nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik. Nah, kalau kita belajar tentang radiasi elektromagnetik, pastinya kita bakal ketemu sama si spektrum elektromagnetik, karena kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis radiasi elektromagnetik dengan benar, seperti gelombang televisi, gelombang radio, sinar inframerah, dan lain-lainnya itu karena kita punya sistem spektrum elektromagnetik. Nah, jadi kalau kita misalkan pengen punya pemahaman, pertama kita pahamin dulu kata spektrum. Spektrum itu apa? Spektrum itu kata yang digunakan buat rentangan gitu. Misalkan ada rentang usia juga bisa disebut spektrum usia. Jadi ada usia dari 0 sampai 72. Nah, di situ kan ada bagian-bagiannya, ada porsinya juga kan. Jadi misalkan dari 0 sampai 5 mungkin kita bisa sebut infant atau anak yang benar-benar kecil. Terus dari umur 12 sampai 18 tahun itu remaja. 18 sampai 21 itu kita sebut remaja tua atau dewasa muda, kan gitu. Nah, itu juga namanya spektrum, mudah kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu kata spektrum, nggak usah kita pusing-pusingin spektrum itu apa ya, apa cuma di fisika doang, enggak. Nah, jadi kalau berkaitan dengan spektrum elektromagnetik, berarti ada spektrum yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik, udah gitu doang. Nah, jadi kalau kita pengen terperinci, berarti ada rentangan yang mencakup semua radiasi elektromagnetik berdasarkan frekuensi, energi foton, dan panjang gelombang. Karena tiga sifat ini yang memungkinkan kita untuk membedakan mana gelombang ini dan mana gelombang itu. Misalkan gelombang radio sama gelombang televisi sama sinar gamma sama sinar X atau röntgen pasti beda kan frekuensinya. Oleh karena itu, spektrum itu bisa diibaratkan sebagai, misalnya kita pengen gambaran gitu, bayangin kayak ada garis panjang horizontal. Nah, di sini ada susunan gelombang-gelombang. Misalkan gelombang dari sini sampai segini, frekuensi sekian, energi fotonnya sekian, dan panjang gelombangnya sekian. Ini namanya gelombang radio. Terus gelombang televisi, terus cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar inframerah, sampai yang lain-lain lah, banyak.
Nah, itu yang namanya spektrum elektromagnetik. Jadi sekarang nggak usah pusing-pusing apa itu spektrum, apa itu spektrum elektromagnetik. Pokoknya spektrum elektromagnetik itu adalah rentangan dari semua jenis radiasi elektromagnetik yang disusun berdasarkan frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton. Hal nomor 2 yaitu coba urutkan jenis-jenis spektrum elektromagnetik dari yang memiliki panjang gelombang yang terpanjang hingga terpendek dan dari yang memiliki frekuensi terbesar hingga terkecil. Urutan gelombang elektromagnetik dari yang terkecil hingga terbesar yaitu gelombang radio, gelombang TV, gelombang mikro atau microwave, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X atau röntgen, dan sinar gamma. Di mana semakin kecil urutannya, maka semakin besar frekuensinya. Sementara semakin kecil urutannya, maka semakin memendek panjang gelombangnya. Di sini frekuensi yang terbesar hingga terkecil yaitu gelombang radio, gelombang TV, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet atau ultraungu, sinar X atau röntgen, dan sinar gamma. Sedangkan yang panjang gelombangnya dari yang terpanjang hingga terpendek yaitu sinar gamma, sinar X atau röntgen, sinar ultraviolet atau ultraungu, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro atau microwave, gelombang TV, dan gelombang radio. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu nomor 2 adalah soalnya itu jelaskan tentang teori Maxwell yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Itu kan dia bikin teori tentang percobaan dia. Nah, kali ini saya bakal menjelaskan tentang itu. Jadi, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satunya dari contoh radiasi elektromagnetik. Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan oleh James Clerk Maxwell dalam papernya di Royal Society mengenai teori dinamika medan elektromagnetik. Berdasarkan hasil kerja penelitiannya, menurut Maxwell, perubahan medan listrik harus menghasilkan medan magnet. Gagasan medan magnet dikemukakan oleh Faraday dan tidak digunakan secara umum. Pada akhirnya, Maxwell menunjukkan bahwa fenomena listrik dan magnet dapat digambarkan dengan menggunakan persamaan yang melibatkan medan listrik dan medan magnet. Persamaan yang dinamakan persamaan Maxwell merupakan persamaan dasar untuk elektromagnet. Pada tahun 1864, Maxwell mengemukakan suatu hipotesis, yaitu karena perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik pun akan dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Hipotesis tersebut digunakan untuk menerangkan terjadinya gelombang elektromagnet. Hipotesis yang dikemukakan oleh Maxwell mengacu pada 3 aturan dasar listrik magnet, yaitu pertama, muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya, hukum Coulomb. Kedua, arus listrik atau muatan listrik yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya, hukum Biot-Savart. Ketiga, perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik atau hukum Faraday. Maxwell melakukan eksperimen pada 2 buah isolator, masing-masing diikat pada ujung pegas dan diberi muatan yang berbeda, positif dan negatif. Kemudian, pegas digetarkan sehingga jarak antara kedua muatan berubah-ubah, yang mengakibatkan kedua muatan tersebut menimbulkan medan listrik yang berubah-ubah juga. Perubahan medan listrik tersebut akan menimbulkan perubahan pada medan magnet. Dan dari perubahan medan magnet yang terjadi akan menimbulkan kembali medan listrik. Demikian seterusnya sehingga terjadi proses yang tidak terputus. Perambatan medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus satu sama lain secara bersamaan kita namakan gelombang elektromagnetik. Gitu.
Soal nomor 4 yaitu jelaskan sumber-sumber dari spektrum elektromagnetik. Di antaranya yaitu gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat pengantar. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Sumber dari sinar gamma yaitu dihasilkan dari aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Sumber sinar inframerah yaitu dihasilkan dari radiasi termal yang dipancarkan dari semua benda panas. Sumber gelombang TV dihasilkan dari rangkaian alat elektronik atau rangkaian osilator RF. Sumber sinar X atau röntgen dihasilkan dari sebuah anoda, sebuah katoda, sebuah filamen sebagai sumber elektron. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah manfaat dari adanya radiasi elektromagnetik? Jadi kita mulai dari radio ya. Radio itu dimanfaatkan manusia untuk teknologi radio, televisi, dan telepon. Selain itu juga gelombang radio dipakai oleh radar untuk memberitahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi. Gelombang radio juga dipakai untuk pencitraan satelit ke bumi untuk membuat peta 3 dimensi. Terus ada gelombang mikro atau microwave. Contohnya gelombang mikro digunakan dalam microwave, dalam artian oven, dan pada pesawat radar. Kemudian untuk menganalisa struktur atomik dan molekul. Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut sampai rangkaian televisi. Terus ada inframerah, contohnya itu untuk remote TV dan transfer data di ponsel. Selain itu juga ada terapi fisik, menyembuhkan penyakit encok, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi, dan untuk diagnosa penyakit. Itu cahaya tampak cahaya yang biasa kelihatan di mata kita. Contohnya itu penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran dan telekomunikasi. Ultraviolet itu banyak ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu untuk membunuh kuman dan pemurnian air, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Selain itu juga bisa membantu pertumbuhan vitamin D karena dari matahari, dan dengan peralatan khusus dapat membunuh kuman penyakit. Sinar X. Sinar X ini sering disebut dengan sinar röntgen karena emang sinar X ini sering digunain di rumah sakit buat ngelakuin kegiatan röntgen gitu. Selain itu juga bisa dipakai di bandara penerbangan untuk ngecek apa yang dibawa sama penumpang tanpa harus ngebuka satu-satu. Jadi pakai sinar itu langsung ketahuan kan. Jadi nggak perlu lama-lama lah di bandara pas pengecekan. Terus terakhir ada sinar gamma. Contohnya sinar gamma untuk mensterilkan peralatan medis. Sinar gamma banyak dimanfaatkan juga untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Selain itu sinar gamma dapat digunakan untuk membuat radioisotop serta untuk memahami struktur logam dan mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Banyak kan kegunaannya, jadi radiasi itu nggak selamanya jelek gitu. Kayaknya nggak ada deh hal yang 100% jelek. Jadi kita cuma kita harus bisa nyimbangin aja. Yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya minimalisir lah gitu. Soal nomor 6, jelaskanlah bahaya dari radiasi elektromagnetik. Bahaya radiasi elektromagnetik yang pertama yaitu dari laptop. Bahayanya yaitu dapat menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. Bahaya radiasi elektromagnetik yang kedua yaitu dari handphone. Bahayanya dapat mengurangi produksi sperma pada pria, mengganggu ingatan, dan memicu kanker otak. Handphone jangan digunakan berlebihan untuk ibu hamil karena hal ini dapat mengganggu perkembangan janin dalam kandungan, dan jangan juga digunakan berlebihan kepada anak-anak karena hal ini dapat menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak dan menyebabkan daya ingatnya berkurang.
Bahaya radiasi elektromagnetik yang ketiga yaitu dari komputer. Bahayanya adalah mata rabun, katarak, dan epilepsi. Bahaya radiasi elektromagnetik yang keempat yaitu dari televisi. Bahayanya yaitu kanker kulit oleh sinar ultraviolet, katarak oleh sinar ultraviolet, penghintaman warna kulit oleh sinar ultraviolet, penurunan kekebalan tubuh oleh sinar ultraviolet, dan kemandulan oleh sinar gamma. Nah, berkaitan dengan soal berikutnya, teman-teman, kan kita itu anak-anak milenial ya, atau seenggaknya kita hidup di dunia yang modern. Jadi pasti kita bakal menggunakan elektronika dong, yang ada radiasi elektromagnetikanya. Jadi pertanyaannya itu, gimana sih cara kita supaya bisa menanggulangi gitu, supaya nggak bahaya-bahaya banget deh. Nah, sekarang saya bakal coba menjawab pertanyaan itu dengan baik ya semuanya. Nah, jadi gini ya teman-teman, cara contohnya menghindari pajanan di rumah atau dapur. Pertama, jaga jarak. Semakin jauh dari sumbernya, semakin sedikit pajanan. Misalnya pas kita lagi nonton TV nih, terus duduk paling sedikit 6 kali diagonal TV. Nanti kan jangan berdiri atau duduk dari dekat microwave juga yang sedang digunakan dalam waktu yang lama. Terus matikan alat di stop kontak atau cabut yang nggak dipakai. Terus batasi penggunaan TV, handphone, microwave, radio, dan lain-lain. Terus gimana kalau di kamar tidur? Kalau di kamar tidur itu sebisa mungkin kurangi paparan media elektromagnetik di kamar, karena EMF sering ditemukan di kabel-kabel yang berada di dinding tempat tidur dan lantai kamar. Kadar EMF yang tinggi di kamar tidur dapat mengganggu tidur, karena tubuh kita paling rapuh kalau kita lagi tidur. Pokoknya pindahin aja atau jauhin jam radio dan alat listrik paling sedikit 5 kaki dari tempat tidur. Gunakan jam alarm yang memakai baterai. Jangan meletakkan TV atau komputer di kamar tidur. Usahakan untuk meletakkan tempat tidur jangan yang dekat kabel atau dekat dinding yang punya stop kontak. Pastikan tidak ada alat listrik dengan emisi tinggi pada sisi lain dari dinding kamar tidur. Jauhkan handphone dari tempat tidur. Matikan lampu saat tidur. Nah, kalau misalkan kita ke kantor gimana? Terus berarti kita letakkan monitor komputer dengan jarak 1 lengan dari tubuh. Jangan dekat-dekat. Jauh duduk dalam jarak 4 kaki dari belakang monitor, karena bagian belakang monitor juga memancarkan EMF, hati-hati loh. Terus masang pelindung EMF pada monitor komputer. Adapun dampak yang disebabkan oleh magnetik itu kan pertama, kulit mengalami dehidrasi dan munculnya keriput gini pada kulit wajah. Sering dengar kan orang radiasi gitu jadi kulitnya. Terus juga ketegangan otot kepala, terus jaringan mata, sakit telinga, kanker otak, rusak sel saraf, menurunkan kualitas kekebalan tubuh, tekanan darah, dan lain-lain. Bahkan ada juga munculnya gejala Alzheimer dan sakit kepala atau termasuk migrain berulang. Terus juga bisa kemandulan jika sering terpapar sinar X. Juga menyebabkan masalah kesuburan atau reproduksi kalau misalkan cowok ya. Terus disadari atau tidak, emang kita itu nggak bisa lepas gitu, susah, karena matahari aja memancarkan radiasi mengandung inframerah yang dapat menyebabkan rusaknya jaringan kulit, sehingga kulit menjadi keriput, kering lebih cepat, dan dalam kondisi yang parah yang menyebabkan kanker kulit. Oleh karena itu, kalau bisa kurangi terpapar sinar matahari secara langsung. Kita misalkan pakai sunblock atau jangan itu deh, jangan pas terik-terik banget keluarnya gitu. Terus menghindari penggunaan benda-benda yang mengandung gelombang elektromagnetik dalam waktu beberapa hari. Mampu mengembalikan atau menetralkan kondisi sel tubuh maksudnya jadi kayak misalkan kita sering main HP nih, terus adain misalkan pas weekend kita itu kemana gitu, ke desa atau kemana, pokoknya nggak ada HP, nggak ada komputer, nggak ada bla bla bla, pokoknya seminimal mungkin cobain, pasti efeknya bagus. Namun bahaya yang dilepaskan dari gelombang elektromagnetik yang mengandung radiasi juga bisa diminimalkan dengan cara pemakaian yang benar dan tidak berlebihan. Jadi bukan maksudnya kayak aduh ada EMF nih jangan pakai ini ya susah juga ya kalau kita misalkan nggak punya komputer, nggak punya laptop, nggak punya TV, nggak punya HP,
kayaknya kita bakal ketinggalan banyak hal. Jadi jangan masuk ke sisi ekstremisnya lah, udahlah gak usah aja, jangan gitu. Jadi kita harus bisa batasin aja. Kalau misalkan kita udah bisa batasin, terus kita yakin, oh ini nih bener, ini nih cara saya, cara aku, segini. Nah, kalau misalnya kita udah bisa makai dengan bijak, nah pasti gak bakal ada masalah soal radiasi gitu. Soal nomor 8 yaitu sebuah stasiun VHF menyiarkan program pada frekuensi 200 Hz. Hitunglah panjang gelombang radio VHF tersebut. Diketahuinya yaitu C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M/S. Ini sudah ada dari sananya. Ini ada rumus F sama dengan 200 Hz. Dan yang ditanyakannya yaitu panjang gelombang atau tandanya. Jawab. Rumusnya yaitu panjang gelombang sama dengan C per F, itu 3 dikali 10 pangkat 8 per 200 nya kita ubah dulu 2, jadi 2 dikali 10 pangkat 2, lalu kita turunkan 2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 3 dibagi 2 yaitu 1,5, dan yang kita hitung yaitu pangkatnya. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi, berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6, jadi dikali 10 pangkat 6 M. Jadi sekarang kita masuk ke nomor 9. Soalnya yaitu gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 5,8 dikali 10 pangkat 8 M/S. Jika permitivitas medium 12,76 dikali 10 pangkat negatif 7 Wb/AM, tentukan permeabilitas medium tersebut. Diketahui C-nya itu kelajuannya itu 5,8 dikali 10 pangkat 8 M/S ya. Terus epsilonnya itu permitivitasnya 12,76 dikali 10 pangkat negatif 7 Wb/AM. Nah, yang ditanya itu permeabilitas medium tersebut. Jadi permeabilitas medium itu mu ya. Nih. Jadi pertama itu kita pakai rumusin dulu, C sama dengan 1 per akar mu dikali epsilon. Nah sekarang kan kita cari mu, berarti jadinya 1 per C pangkat 2 dikali epsilon. Nah mu di sini berarti tinggal dimasukin kan 1. Terus C-nya itu kan 5,8 dikali 10 pangkat negatif 10 pangkat 8. Berarti dimasukin 5,8 dikali 10 pangkat 8 pangkat 2 dikali epsilon yaitu 12,76 dikali 10 pangkat negatif 7. Jadi mu adalah, jadi kita ini dulu yang dipangkat, soalnya kan ini nggak ada pangkat. Jadi kita selesain yang dipangkat dulu. Berarti ini 5,8 dikali 10 pangkat 8 pangkat 2 itu 33,64 dikali 10 pangkat 16. Nah ini turunin aja 12,76 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah ini turunin lagi. Terus ini komanya dipindah jadi agak ke depan. Jadi ini 10 pangkat 17. Ini tetap sama 12,76 dikali 10 pangkat negatif 7. Terus mu sama dengan 1 per ini dikaliin, jadinya 42,92464 dikali 10 pangkat 10. Kan berarti ini 17. Ini kalau misalkan ada sejajar kan berarti ditambah ya. Berarti pangkat 17 ditambah negatif
negatif 7. Hasilnya 10 pangkat 10. Nah, sekarang ini hasilnya jadi 2,32966 dikali 10 pangkat negatif 12. Hasilnya ini kita persingkat aja ya, sederhanain. Jadi mu sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat negatif 12 WB per AM. Gitu cara nomor 9. Soal nomor 10 yaitu gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Jika di gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 100 nm, tentukan frekuensi gelombang tersebut. Diketahui C atau kelajuan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S, panjang gelombang 100 nm, lalu kita ubah ke M jadi 10 pangkat negatif 7. Ditanyakannya itu frekuensi atau F. Rumus frekuensi yaitu F sama dengan C per panjang gelombang sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 10 pangkat negatif 7. Lalu 3-nya kita simpan di sini sama dengan 3. Lalu kita jumlah pangkatnya, yang dibagi itu menjadi pangkatnya dikurangi. Jadi 8 dikurangi negatif 7 hasilnya. Karena negatif bertemu negatif hasilnya positif, jadi 8 ditambah 7 yaitu 15. Jadi 3 dikali 10 pangkat 15 Hz.